Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian tafsir Al-Qur'an, yaitu insyaallah kita akan membahas lanjutan dari surah Qaf. Yang pada pekan lalu kita sudah membahas sampai ayat ke-17 Bu ya. 18 bukan sudah kemarin? Udah 18 ya. Sekarang ayat 19 sampai 22. Ayat 19 sampai 22. Baik, silakan Bapak Ibu dan jamaah sekalian dibuka mushafnya. Surah Qaf ayat 19 sampai ayat 22. 3 ayat insyaallah. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sampun je. Baik Bapak Ibu, mari kita baca terlebih dahulu ya ayat-ayat yang akan kita bahas sebelum nanti kita bahas bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan ayat ini. Baik. Kami bacakan, nanti Bapak Ibu silakan mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis-sur. Dzalika yaumul wa'id. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sudah membaca 3
3 ayat dari surah Qaf, yaitu ayat 19 sampai ayat 22. Baik, yang pertama wajaat sakratul mauti bil haq. Nah, dan datang ya, akan datang sakaratul maut ya, dengan benar ya, pasti datang. Zalika ma kunta minhu tahid. Nah, hal itu yang kamu lari darinya. Ma kunta minhu tahid, atau ma kunta tafirru minhu, ma kunta tabta'idu anhu. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi Allah Ta'ala mengatakan bahwa sakaratul maut itu pasti datang. Dan dia ya, sakaratul maut itu adalah sesuatu yang engkau berusaha lari darinya, tapi tidak bisa lari gitu ya. Pasti setiap orang akan mengalami sakaratul maut. Itu Bapak Ibu. Kapan? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas setiap kita pasti akan kedatangan sakaratul maut. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, dalam tafsir Al-Qurtubi diterangkan ada satu riwayat mengatakan ya, inna al-mauta asyaddu min darbin bisuyub wa nasrin bil manashir wa qardin bil maqarid. Sesungguhnya kematian, maksudnya dalam sakaratul maut itu lebih sakit daripada dipukul dengan pedang, dan lebih sakit daripada digergaji. Kalau tahu ya. Nah, setiap kita akan merasakan itu. Makanya Nabi SAW ketika beliau wafat ya, sampai keringetan, ja'ala yamsahul iraq min wajhihi. Beliau mengusap keringat dari wajahnya. Dan beliau mengatakan subhanallah inna lil mauti lasakarat. Maha suci Allah, sesungguhnya kematian itu nah, ada sakaratnya, pembukaannya. Dan itu tadi asyaddu min darbin bisuyub wa qardin bil maqarid. Maka orang mukmin itu kalau dia betul-betul imannya akan keluar keringat di keningnya. Maka araqul jabin ya. Keringat di kening itu tanda husnul khotimah. Dan memang kalau dia orang mukmin, Allah ingin bersihkan dosa-dosanya sampai di bagian akhir hidupnya dia merasakan kesakitan, maka ketika dia sabar lalu keluar keringat dari keningnya, nah itu tanda husnul khotimah. Nah ini ya. Jadi inna mautal mu'min araqul jabin. Ya, sesungguhnya kematian orang betul-betul beriman itu ada keringat di keningnya. Dan Rasul tadi beliau mengusap ja'ala yamsahu al-araq min wajhihi. Lalu tadi beliau mengatakan innalil mauti lasakarat. Makanya setiap kita kalau bisa lari gitu, menjauh dari sakaratul maut, tapi enggak mungkin bisa lari. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8. Nah, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, pasti dia akan mendapatkan kamu ya. Kematian itu pasti akan mendapatkan kalian. Jadi kita nggak bisa lari walaupun kita mau lari. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib, alimil ghaib wasyahadah, dan perkara yang nyata. Summa yunabbiukum,
Kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, ini dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 menerangkan bahwa kematian itu kita nggak bisa lari darinya. Lari kemanapun pasti akan ketemu juga. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, dan kita tidak tahu ya kapan kematian itu datang. Bisa datang saat usia sudah di atas 60, bisa juga datang saat usia masih mungkin di bawah 50 ya. Kita tidak tahu. Maka kata Nabi, aksiru fi dzikri hazimil lazzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Karena pasti datangnya. Nah, kata ma kunta minhu tahid, kata para ulama tafsir ya, seperti yang diterangkan oleh Ibnu Katsir di antaranya, ma kunta minhu tahid. Ma, kalau Bapak Ibu perhatikan huruf ma itu ada dua kemungkinan makna. Yang pertama artinya tidak, ya. Ma nafiyah. Artinya apa? Ma kunta minhu tahid. Ma kunta takdiru alal firaqi minhu. Itu artinya kamu tidak mungkin bisa lari darinya. Ma kunta minhu tahid. Itu arti yang pertama. Dan dimaknai seperti itu mungkin. Karena ma di situ artinya bisa ma nafiyah. Ma yang menafikan atau tidak tadi artinya. Kamu tidak bisa lari darinya. Tapi bisa juga ma di situ artinya ma mausulah. Yaitu isim mausul. Yang artinya alladzi, ya, dalam bahasa Arab alladzi kunta minhu tahid, yaitu sakaratul maut yang alladzi kunta minhu tahid, yang kamu lari darinya. Dua-duanya bisa dipakai ya. Ma bermakna mausulah yang artinya berarti ma artinya alladzi kunta minhu tahid, sakaratul maut itu sesuatu yang kamu lari darinya, yang kamu lari darinya. Atau maknya ma nafiyah yang artinya tidak. Ma kunta minhu tahid, jadi sakaratul maut itu adalah sesuatu yang kamu tidak bisa lari darinya. Beda kan? Nah, beda. Nah itu, jadi bisa dimaknai dengan dua makna itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Tapi ya jelas kita tidak bisa lari. Allah sendiri yang menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah tadi. Yaitu makna waja'at sakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ayat berikutnya wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id. Sur itu artinya trompet sangkakala. Nah, ketika ditiup trompet sangkakala itu adalah hari yang sudah dijanjikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id. Nah, jadi trompet sangkakala akan ditiup oleh siapa? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil, nah itulah hari yang dijanjikan atau diancamkan oleh Allah Ta'ala. Kelak akan datang hari tersebut. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat ketika ingat ayat ini ya. Qala an-nabiyyu sallallahu kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqama al-qarna wa hana jabhatahu wa antadhara an yu'zanalah. Bagaimana mungkin aku bisa bersenang-senang gitu ya.
Sementara sahibul qarni, yaitu malaikat Israfil yang ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk meniup trompet tersebut, qadil taqomal qarna, telah memasukkan ujung trompet itu ke mulutnya. Iltaqomal qarna. Wahana jabhatahu, dan sudah menundukkan keningnya, siap-siap niup maksudnya, sudah seperti ini. Wantadhara an yu'zanalah, menunggu untuk diizinkan oleh Allah Ta'ala kapan trompet itu ditiup. Jadi udah siap-siap. Rasul memberitahu malaikat Israfil itu udah siap-siap. Nah, bagaimana kita mau bersenang-senang sementara malaikat Israfil senantiasa siap disuruh oleh Allah Ta'ala untuk meniup trompetnya, dan ya betul-betul udah siap. Wah, kalau gitu capek banget gini terus. Kalau kita ya, malaikat nggak ada lelahnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Dan alhamdulillah juga tidak punya rasa penasaran bunyinya seperti apa gitu ya. Nah, kan dari dulu diciptakan sampai sekarang belum pernah ditiup tuh. Kalau jenengan yang megang bahaya itu ya. Nanti ditiup coba-coba gitu ya. Nah, bisa hancur dunia. Nah, enggak. Nah, ditiup hancur ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu ketika mendengar itu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah kaifa naqul? Ya Rasulullah, lalu apa yang harus kita ucapkan ketika kita tahu malaikat Israfil sudah siap-siap meniup trompet sangkakala setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, qulu, katakanlah oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, udah sampai situ aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya. Tapi memang banyak orang menambahkan ni'mal maula wa ni'man nasir. Rasul kira-kira kalimat itu tahu atau tidak? Tahu, karena ada dalam Al-Quran. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi Rasul tidak melanjutkan. Nah, nggak mau nyebut nasir ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu. Maka qala al-qaum, para sahabat pun akhirnya berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kalimat ini juga diucapkan oleh Nabi ketika mau perang Badar, saat ditakut-takuti oleh orang kafir ya, bahwa mereka sudah siap-siap, banyak jumlahnya, lengkap persenjataannya, akan menyerang Rasul dan para sahabat yang kala itu jumlahnya cuman 300 sekian ya. 300 ya, kira-kira 19 orang. Tapi apakah Rasul gentar? Takut? Tidak. Rasul mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga adalah doa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika akan dibakar oleh kaumnya. Ya, atas perintah Namrud ya. Apa artinya apa? Nah, lalu apa dulu artinya hasbunallah wa ni'mal wakil? Cukuplah Allah bagi kita, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lalu kapan mengucapkan ini? Ya, pada setiap saat kita kepepet itu ya, terancam, terintimidasi, maka seakan-akan nggak ada tempat lari lagi, ucapkanlah kalimat ini. Contoh misal, ya juga kita bisa mengucapkannya saat Bapak Ibu malam-malam kita naik motor dikejar oleh 4 motor. Masing-masing semua megang celurit, ya mau membegal kita di tempat gelap dan sepi, jauh dari pemukiman. Yang kayaknya kalau dipikir nggak mungkin selamat, nggak mungkin bisa lari. Ingat doa ini, sebagaimana Nabi Ibrahim tidak bisa lari dari ancaman yang ada di hadapannya. Kayu bakar sudah tumpuk, apinya besar, beliau diikat, kan nggak bisa lari lagi. Nah, udah pasrah sepenuhnya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Biarlah nanti Allah yang menyelesaikan. Nah, maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi itu Bapak Ibu, ucapkan saja itu. Nah, nanti tahu-tahu tiba-tiba mereka tabrakan sendiri-sendiri gitu ya. Nggak jelas nabrak apa, tahu-tahu terkapar semua gitu ya. Akhirnya kita selamat. Nah ini ya Bapak Ibu, ucapkanlah dengan penuh keyakinan dan hadir hati kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Ya, cukuplah Allah yang melindungi kami dan Allah lah sebaik-baik tempat bersandar. Nah ini Bapak Ibu, jadi dahsyat ini doa ini ya. Dan terbukti dua peristiwa besar dengan mengucapkan doa ini maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menurut akal tidak mungkin. Apa mungkin Nabi Ibrahim selamat? Diikat, dibakar kan menurut akal tidak mungkin. Tapi jika Allah berkehendak, sesuatu yang menurut akal tidak mungkin jadi mungkin. Pun begitu ketika perang 300 lawan 1000 itu enggak sebanding. Dalam Al-Qur'an yang sebanding itu kalau 300 lawan 600. Ya. Jadi 100 bisa mengalahkan 200 kan itu. Itu setelah ditakhfif itu, diringankan. Dulunya kan 100 lawan 1000. Lalu oleh Allah dinasakh ayat tersebut. Nah, sehingga diringankan yang tadinya 100 bisa mengalahkan 1000. Pada ayat berikutnya yang turun berikutnya 100 bisa mengalahkan 200. Ini 300 lawan 1000. Nah, secara akal juga tidak sebanding, tapi Rasul yakin kalau kita betul-betul bersandar kepada Allah dan ya Allah sebaik-baik tempat bersandar maka bisa terjadi ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu juga adalah ucapan yang dianjurkan untuk ya kita lafalkan saat kita ingat bahwa malaikat Israfil sudah siap-siap meniup trompet sangkakalanya. Jadi kalau lagi senang, ingat aja ini. Ya, ingat sebagaimana Nabi mengingatkan para sahabat. Ya gimana? Saya pernah mendengarkan 2 kali bahwa kita sehabis sholat subuh itu baca Hasbunallah wa wakil Nasir itu 11 kali. Itu ada dasarnya enggak? Ya, waktu nun sewu Pak Sinten panjenengan? Pak Singgi. Waktu Pak Singgi mendengar itu dari sumber. Nah, saya kurang tahu, tapi saya pernah mendengarkan waktu masjid. Oke. Terakhir al-Falah itu. Ya. Wallahu alam ya. Kami nggak tahu, yang kami tahu tadi diucapkan saat dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan ini yang kita sedang bahas ini. Saat kita ingat malaikat Israfil sudah siap-siap meniup trompet sangkakalanya. Di luar itu wallahu alam. Kami belum tahu ya, Pak Singgit. Nah, yang terbaik memang waktu itu langsung ditanyakan sama ustadz yang bersangkutan itu ya. Yang menyampaikan ucapkan itu 11 kali setiap ada subuh itu ya. Nah, ya, kami belum tahu apakah itu hadisnya sahih atau tidak dan apakah ada hadis tersebut. Nah, anjuran mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil setelah sholat subuh ya. Nah, ya. Dari ustadz yang berbeda. Nah, baik. Mungkin bisa jadi ada, wallahu alam. Kalau kami sendiri belum tahu. Nanti ya perlu dicari memang ya. Apakah ada di dalam hadis yang sahih bahwa ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil dianjurkan untuk dibaca setelah sholat subuh ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Yaitu Pak Singgit. Saya belum bisa menjawab ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, tentu saja dalam hal ini kita harus kembali kepada dalil ya, kepada tuntunan Nabi SAW. Jika memang ada hadis tersebut, ya kita dianjurkan untuk mengucapkannya 11 kali setiap ada sholat subuh. Kalau ada ya kita lakukan. Tapi jika tidak atau ternyata hadisnya dhaif, lebih baik kita tinggalkan. Yaitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Yaitu Pak Singgit ya. Kami belum tahu. Wallahu a'lam. Ya. Tapi tadi artinya memang dahsyat ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Bapak sekalian,
Pada ayat berikutnya, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Nah, apa maksudnya? Setiap jiwa kelak nanti akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, waja'at kullu nafsin, akan datang setiap jiwa, ma'aha, bersama jiwa itu ada sa'iku wa syahid. Sa'ik itu yang nyeret dia, ya, yang membawa dia, mengendalikan dia. Kemana? Yasukuhu ilal mahsyar. Ya, jadi dia akan diseret, ditarik ke padang mahsyar. Sa'ik itu dalam bahasa sehari-hari itu artinya sopir. Sopir itu yang mengendalikan gitu ya. Sa'ik, as-sa'ik maknahu orang yang nyopir. Nah, jadi kata sa'ik itu ya sesuatu yang mengendalikan, mengarahkan setiap jiwa ke padang mahsyar. Siapa yang dimaksud? Malakun, dia adalah malaikat. Nah, itu. Jadi akan digiring oleh malaikat penggiring wasyahid. Nah, kata syahid di sini ada beberapa makna. Makna yang pertama yaitu malakun yashadu alaihi bi a'malih. Malaikat yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Ta'ala terhadap amal-amal perbuatan orang, setiap jiwa tersebut. Jadi setiap kita kelak nanti akan digiring, diseret ke padang mahsyar, ya, lalu satu menggiring kita, yang satu memberikan kesaksian di hadapan Allah Ta'ala terkait dengan amal-amal yang sudah kita lakukan. Jadi dua malaikat. Nah, ini menurut pendapat pertama, syahid itu malakun yashhadu alaihi bi a'malihi. Nah, ini adalah ya, makna yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ada juga yang mengartikan kata syahid, ya, sa'ik itu yasukuhu ilallahi ta'ala. Ya. Kalau tadi ke padang mahsyar, kalau yang kedua sa'ik itu yang menggiring untuk menghadap Allah Ta'ala. Sementara syahid adalah ya, yashhadu alaiha bima amilta. Ya. Jadi ada sesuatu yang memberikan kesaksian dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, itu. Jadi syahid itu amal. Ada yang mengatakan amalnya sendiri. Amalnya sendiri yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Ta'ala. Asyahid al-amal katanya. Asyahid al-amal. Ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi juga ada yang mengatakan asyahid itu adalah al-insanu nafsuhu. Ya dia sendiri yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Ta'ala. Dia ditarik, digiring ke hadapan Allah di padang mahsyar, lalu dirinya sendiri yang akan memberikan kesaksian. Yang dimaksud dirinya siapa? Ya anggota tubuhnya sendiri. Kakinya, tangannya, kulitnya, matanya, semua akan bicara kecuali mulutnya terkunci. Sehingga tidak akan ada yang bisa berbohong. Diberikan kesaksian ya, yang kesaksian yang jujur ya, bukan kesaksian palsu. Nah, ini Bapak Ibu, begitulah nanti keadaan kita di hadapan Allah Ta'ala di padang mahsyar ya. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa syahid. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Pada ayat terakhir, maksudnya ayat terakhir yang kita akan kaji pada pagi ini, yaitu ayat 22, Allah mengatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Nah, sungguh kamu dulu lalai dari peristiwa ini. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Nah, khitab ayat ini siapa? Ibnu Katsir mengatakan ya, bahwa di antara makna laqad kunta, sungguh kamu di sini maksudnya adalah al-kafir. Maksudnya adalah orang kafir. Ini pendapat
berdasarkan riwayat Ali bin Abi Tolhah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, termasuk juga Ad-Dhahhak bin Muzahim dan Saleh bin Kaisan. Ada juga mengatakan khitab atau sasaran kalimat laqad kunta ini maksudnya sungguh kamu. Yang dimaksud kamu di sini adalah kullu ahadin min barrin wa fajirin. Setiap orang, baik orang soleh, orang baik maupun orang pendosa, semua itu lalai. Min hadza, dari keadaan atau peristiwa ini. Semua gitu ya. Bukan hanya orang kafir. Kalau orang kafir jelas ya. Mereka lalai ya, dari peristiwa yang akan dialami di akhirat. Tadi mereka akan digiring, diseret, lalu ada kesaksian atas amal-amal dia. Nah, orang kafir begitu. Menurut makna yang kedua, bukan hanya orang kafir, kita juga sama. Pokoknya semua orang begitu. Pada umumnya lalai dari keadaan yang tadi disebutkan di atas. Nah, itu karena apa? Li'annal akhirata binisbati ila dunya kal yaqzati wad dunya kal manam. Karena kata Ibnu Katsir, akhirat itu jika dibandingkan dunia, seperti kita tersadar saat kita dibangkitkan di akhirat, sementara di dunia itu seperti kita tertidur. Lupa gitu semua. Mungkin karena bisa jadi saking nikmatnya hidup di dunia, bisa jadi saking susahnya hidup di dunia gitu. Saking susahnya mikirin bagaimana bisa makan, lupa mikirin bagaimana keadaan di akhirat. Akhirnya yang penting bisa makan, halal haram gak peduli. Nah itu. Ngapain nyari yang halal, yang haram aja susah gitu ya. Itu ya Bapak Ibu. Lupa dia bahwa setiap apa yang dia makan, setiap apa yang dia usahakan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti akan ada kesaksian di hadapan Allah Ta'ala. Makanya kata Nabi, tidaklah dua kaki seorang hamba itu bisa melangkah sampai dia ditanya salah satu di antaranya an malihi, tentang hartanya, kaifa iktasabahu wa fima anfaqahu. Bagaimana cara dia mendapatkan harta itu dan bagaimana cara dia menginfakkan, menghabiskan harta tersebut. Nah, iya, terkait dengan harta. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, maka tadi sehingga banyak kita ini lupa gitu, memikirkan kelak nanti di akhirat itu sebenarnya setiap kita akan diseret, digiring, dan semua anggota tubuh kita akan bersaksi, kalau tidak malaikat akan memberikan kesaksian. Nah, itu. Jadi waktu kita hidup seperti kita ini tidur gitu. Sehingga kita nggak sadar. Nah, baru pas di akhirat kita kayak terbangun. Ternyata begini keadaannya. Kal yaqza. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Ya, baik Bapak Ibu ya. Ada juga yang mengartikan itu maksudnya adalah anna al-mukhatab bidzalika an-nabi. Nabi. Laqad kunta fi ghaflatin, itu maksudnya sungguh kamu wahai Nabi dalam keadaan lalai. Tapi makna ini kata Ibnu Katsir belum mengkritik jika ada yang menafsirkan Nabi wal makna ala qaulihi ma laqad kunta fi ghaflatin min hadza, yakni Nabi tadi fi ghaflatin min hadzal Qur'an qabla an yuhiya ilaika, sebelum diwahyukan kepada engkau, pakasabna angka gitu aka bi inzalihi ilaika, dengan diturunkan kepadamu, pabasarukal yauma hadid, dan pada hari itu pandanganmu tajam gitu ya. Makna zahir ayat ini bertentangan dengan makna yang ketiga ini. Ya, wa zahir minas siyaq khilaf hadza. Lalu yang benar mana? Bal al khitab ma'al insani min haitsu huwa. Jadi kata laqad kunta itu khitabnya adalah manusia secara umum. Bukan hanya Nabi. Bahkan kalau hanya diartikan Nabi tidak sesuai. Tapi ada gitu yang mengartikan kunta di situ adalah Nabi. Nah, jadi Nabi sebelum Quran diturunkan, diwahyukan dalam keadaan lalai. Nah, ini enggak masuk ya. Jadi yang benar manusia. Jadi manusia itu semuanya lalai. Baru nanti pakasyabna angka gitu aka
Nah, fabasorukal yauma hadid. Lalu kasyafna. Ada istilah kasyaf ya. Dibuka penutupnya darimu kelak nanti di akhirat, dan waktu itu pandangan kita baru betul-betul melek kita, tajam. Baru ngerti gitu. Betul-betul menyaksikan, melihat ternyata betapa mengerikan kehidupan kelak di hari akhir. Nah, itu sekalian. Li'anna kulla ahadin yaumal qiyamati yakunu mustabsiran. Karena setiap orang pada hari kiamat semua bisa melihat sendiri. Hattal kuffaru fid dunya, bahkan sampai orang kafir di dunia yang tadinya betul-betul lalai, pas udah ada di akhirat dikumpulkan di padang mahsyar, baru mereka bisa melihat, ya Allah ternyata seperti ini. Karena dikasyaf oleh Allah, dibuka itu. Lihat semua keadaannya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Tapi kesadaran yang muncul saat itu la yanfa'uhum, tidak sedikit pun bermanfaat untuk mereka. Ya Allah, ternyata begini susahnya, mengerikannya. Maka di dalam Al-Qur'an, ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dalam surah As-Sajdah ayat 12, Allah menggambarkan ya tentang bagaimana para pendosa itu baru sadar saat mereka dibangkitkan pada hari akhir. Walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Baru sadar tuh. Tapi kesadarannya la yanfa. Betul-betul gak ada manfaatnya. Jadi kalau kamu lihat bagaimana para pendosa itu, ya ketika naqisu ru'usihim inda rabbihim, ya di balik kepala mereka di hadapan Allah Ta'ala Tuhan mereka, ya Rabbana absarna, ya Tuhan kami, absarna wa sami'na, kami betul-betul melihat, kami mendengar, lihat, dengar langsung. Maka apa permintaan mereka? Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Rabb, na'mal salihah, kami akan beramal soleh, inna muqinun, dan kami yakin. Udah yakin sekarang. Dulu masih hidup gak yakin, baru yakin. Nah, tapi kesadaran tersebut ya tidak ada manfaatnya. Jadi hattal kuffara fid dunya yakununa yaumal qiyamati ala istiqamah lakin la yanfa'uhum dzalik. Tapi itu sama sekali tidak ya bermanfaat untuk mereka ya, atau untuk siapapun, bahkan para pendosa itu tidak bermanfaat lagi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, lalu apa kesimpulan yang kita bisa ambil dari beberapa ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, di dalam tafsir Aisyarut Tafasir disebutkan ada kesimpulan-kesimpulan penting. Nah, yang pertama, ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa anna lil mauti sakarat, qat'an ya, bahwa kematian itu ada pembukanya. Dan itu pasti. Maka Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Nah, itu nasihat Nabi Isa kepada kaum Hawariyun ya, agar berdoa meminta kepada Allah supaya dimudahkan ketika sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Itu doa yang diajarkan Nabi Isa kepada kaum Hawariyun. Boleh nggak kita tiru? Boleh, nggak ada masalah. Nah, kita berdoa Allahumma hawwin alaina sakaratil maut dan seterusnya. Ya, ini Ibu sekalian. Yang kedua, nah, saatul ihtidar yu'minu kullu insanin bidaril akhirah idza yara ma kana yunkiruhu yarahu bi'ainihi. Ya. Ayat-ayat tadi menjelaskan saat-saat ya kita betul-betul melihat di hari akhir tadi. Setiap orang beriman, baru beriman dengan hari akhir, idh yara, ketika dia melihat
maka na yungkiruhu, apa yang dulu dia ingkari, dia lihat langsung, yarahu bi ainihi, dia melihatnya langsung dengan matanya, lihat, dan itu baru dia sadar gitu. Nah, kalau kita harusnya, kita udah baca ayat ini kan, harusnya dari sekarang kita sudah sadar bahwa setiap kita pasti akan diperlakukan seperti itu oleh Allah Ta'ala. Nah, maka ketika kita dalam keadaan senang, ya, dalam keadaan bahagia, ingat ini ya supaya tidak kebablasan senangnya. Nah, jadi seimbang. Senang ya boleh bersenang-senang, tapi juga kita ingat keadaan ini ya besarian, bahwa setiap kita pasti akan menyaksikan langsung bagaimana kengerian dan kesulitan di hari akhir. Ya baik. Dan yang terakhir, ya, ayat-ayat tadi yang kita baca itu menjelaskan apa? Aqidatul ba'si wal jaza. Nah, pentingnya akidah atau keyakinan tentang adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Nah, itu. Dan juga pentingnya meyakini akan adanya ahwal, ya. Ahwalul akhirah. Ahwal wa ahwal. Ahwal itu keadaan-keadaan, ahwal pakai h itu artinya kengerian-kengerian kehidupan di akhirat. Itu menjelaskan tentang itu. Nah, tadi berdasarkan ayat 22 tadi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka gitu aka fabasarukal yauma hadid. Saya kira ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Nah, ini jam 6:17. Sebelum diakhiri, apakah ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya? Kami persilahkan. Ya, silakan. Pak Dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini, saat ini, kalau kita melihat di dunia, Ya. contoh di Maroko itu habis Gempa ya. 2000 lebih, Pak ya. Apakah itu termasuk itu atau gimana kan? Itu termasuk suatu ancaman atau suatu Peringatan? ya peringatan dari mana? Iya. Kenapa? Kalau sekarang mau pemilu ini sudah orang banyak ini, tapi sekarang ini alhamdulillah pemilu sudah ada poinnya. Ada apa? Udah ada apa? Poinnya. Pemilu itu sudah ada. Jadi orang itu orangnya beragama itu, beragama yang insya Allah akan juga manusia. Ya. Tapi yang lain orang itu meninggal, main itu. Matur pun Pak. Ya, baik. Saya jawab dulu ya. Jadi Pak Dar, ya, setiap peristiwa yang terjadi di alam ini itu adalah ayat min ayatillah ya. Tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, jadi dalam Al-Qur'an itu ada ayat wa ma yursilu al ayati illa takhwifa. Ya. Tidaklah ada ayat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk menakut-nakuti. Ya, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Surah Al-Isra ayat 59 ya. Sebagian ulama menafsirkan, jadi ketika ada gempa, ketika ada gerhana, ketika ada gunung meletus dan seterusnya bencana-bencana itu sesungguhnya Allah utus sebagai tanda ya, kekuasaan Allah Ta'ala, dan hal itu dilakukan takhwifa. Takhwifa itu apa? Supaya kita ini takut, gitu Bapak Ibu. Supaya kita ini takut dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, la'allahum yarji'un. Itu. Yaitu Mbah Pak Dar ya. Jadi kejadian gempa di Maroko ya beberapa hari yang lalu ya, yang katanya sampai menewaskan 2000 lebih. 2000 orang lebih, benar ya? Info yang kita baca itu. Nah, di Maroko, di Maghrib ya. Itu harusnya membuat kita sadar gitu ya, bahwa
Allah itu bisa saja menurunkan azabnya sewaktu-waktu. Maka kita jangan merasa aman. Ya. Wala ya'manu minal bala, itu ya. Man amina minal bala la ya'manu minal bala, gitu ya. Tadi malam itu ya. Man amina minal bala la ya'manu minal bala. Orang yang merasa aman dari adanya bala, azab Allah Ta'ala, la ya'manu minal bala. Justru dia tidak akan aman dari bala. Makanya kita nggak boleh merasa aman. Karena bala dari Allah Ta'ala bisa datang sewaktu-waktu. Ya itu Mbak. Nah tadi ya itu. Soal pemilu tadi, ya insya Allah ada yang, maksudnya ada yang baik ya. Ya maka pilihlah yang baik itu Mbak ya. Ya, saya kira itu tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Sebelum Ibu ini dulu Bu ya, depan dulu ya. Monggo. Saya nggak nunjuk antum. Yang masalah kita pasti akan mendapatkan sakaratul maut, apakah pasti merasakan kesakitan atau mungkin ada yang tidak merasakan. Soalnya kan ada riwayat tuh cabut itu seperti mencabut benang dari gandum gitu. Enak sekali. Ya. Nah, di sini itu kok pasti mendapatkan sakaratul maut itu yang merasakan kesakitan atau Iya. Nah, betul, ada riwayat. Jadi gini, sakaratul maut sama dicabut nyawa itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi orang kafir itu ketika dicabut nyawanya itu ibarat ya benang basah ya benang berduri ya yang basah ditarik dari kapas yang basah itu ya. Itu ada riwayatnya. Jadi susah dicabutnya, orang kafir dicabutnya. Sakaratul maut itu muqaddimah kematian itu ya. Menjelang kematian. Nah, ketika dicabut ruh, kubidu ar-ruh. Nah, beda kalau orang mukmin itu dengan orang kafir berbeda. Kalau orang kafir itu seperti tadi mencabut benang berduri dari kapas basah kalau tidak salah ya. Nah, ada beberapa ungkapan dalam riwayat itu ya. Nah, sementara kalau orang mukmin itu ibarat ya air keluar dari mulut kendi. Air keluar dari mulut kendi gimana? Lancar, gampang, seret gitu. Itu saat proses pencabutannya nyawanya. Tapi saat sakaratnya berat, maka Nabi kan tadi digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, awalnya mengatakan subhanallah innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya ya, kematian itu ada sakaratnya, ada muqaddimahnya gitu ya. Nah, ini. Nah, maka Nabi pun merasakan ya sakit saat sakarat. Ya, sebelum kematian itu datang, di awal-awal kematian sampai beliau berkeringat. Nah, itu. Dan akhirnya beliau mengatakan Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, ya beliau ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rafiq al-A'la itu maksudnya Allah yang maha lembut, yang ada di atas, yang maha tinggi. Nah itu Pak Wikan. Jadi momentumnya beda dikit. Setiap orang pasti akan mengalami sakarat, ya kan? Tapi saat dicabut nyawanya beda. Kalau orang mukmin gampang, kalau orang kafir lebih sakit lagi gitu. Nah itu yang kami pahami ya. Nah, sementara sakarat beberapa waktu sebelum dicabut itu sakarat. Nah, berarti semua merasakan. Iya, semua merasakan hatta Rasulullah SAW. Bahkan sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu sebenarnya, nah, menurut keterangan ya dalam beberapa kitab yang membahas tentang ahwal al-maut ya, keadaan kematian, ya begitu. Ya, semua akan menghadapi sakarat. Dan tadi ketika orang mukmin menghadapi itu lalu dia sabar berkeringat, nah itu justru baik. Nah, kalau dicabutnya lancar gitu ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Itu yang kami. Doanya yang Nabi Isa tadi, Allahumma hamil alaina fi sakaratil maksudnya berlindung dari ya tadi kesulitan saat kita menghadapi sakaratul maut. Yang kata Imam Al-Qurtubi tadi ada riwayat
inna syakaratil maut asyadu min dorbin bisuyub. Ya, tadi kan. Sesungguhnya sakaratul maut itu lebih ya susah atau lebih sakit daripada kita dipukul dengan pedang atau digergaji tadi ya. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Monggo Bu. Ibu silakan. Ya. Silakan. Pasti kalau pernikahan ada undangan. Itu kalau biasanya sih nggak pernah, kenapa ini ada pendeta ya yang mendoakan bahwa atas nama Tuhan mereka hidangan ini diberkati gitu loh. Hidangan ini apa? Diberkati. Diberkati ya. Itu boleh nggak kita makan atau kan sudah haram atau kan hukumnya itu? Boleh nggak dimakan asal? Atau kita langsung pulang aja? Setelah didoakan diberkati itu? Iya. Sebelum makan itu didoakan. Iya. Iya. Jelas dia menyebutkan semoga hidangan ini diberkati gitu Bu ya. Baik. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Makanan ya ahlul kitab ya itu halal dimakan. Ya, makanan ahlul kitab itu ada ayat yang menerangkan ya. Nah, orang Yahudi dan Nasrani kan ahlul kitab ya. Selama secara zat makanan itu bukan sesuatu yang haram ya. Bukan babi, bukan homer. Ya, misalnya roti, lemper, apem, yang kayak gitu-gitu kan. Misalnya, terus ya mungkin telur, ayam, daging. Kalau daging tadi, kalau bukan daging babi, ya halal gitu. Lah kalau didoakan semoga diberkati gimana? Ya tidak merubah kehalalannya. Kan semoga diberkati kan? Kalau dalam bahasa kita semoga diberkahi kan gitu. Nah, jadi apakah dengan didoakan oleh si pastor itu kemudian menjadi haram? Enggak. Kalau toh memang secara zatnya dia halal, tadi misalnya lemper, ya emping, apalagi biasanya. Apa itu emping lawannya apa emping itu ya? Tape lah misalnya ya. Nah itu, ya temannya ya. Kalau bukan lawannya ya temannya ya. Ya itu halal Bu, nggak masalah Bu, nggak masalah. Jadi boleh Oh gitu maksudnya. Diganti Bu dengan doa kita Bu. Kita tetap makannya ada doa kita. Nah, ya ucapkan Bismillah gitu ya. Ya itu. Jadi gitu, boleh Bu dimakan. Ya. Ibu pulang langsung juga nggak masalah. Ya, padahal apa Bu? Oh, padahal jauh banget. Ya. Sampai sana nggak makan gitu ya. Ya. Iya. Ya, oke. Ya. Nah, kembali aja ke kaidah. Iya. Saya jawab Pak ya. Ya. Atau sebelum dijawab saya kembali kepada kaidah ini Bu. Ada kaidah fikih itu berbunyi tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Gimana tuh bunyinya? Dakma yaribuka ilama la yaribuka. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang kamu tidak ragu. Kalau kita ragu, wah ini jangan-jangan jadi haram dan seterusnya, ya maka sikap ibu benar. Nah, karena kita ragu-ragu, ya udah saya tinggalin aja. Ya itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi monggo Ustaz. Oh. Jadi kalau kita ngerti pokoknya kita tinggalkan. Iya. Betul, Bu. Dan ini kaidah ini berlaku umum. Bukan hanya soal makanan. Apapun kalau kita ragu-ragu tinggalin udah.
itu lebih selamat. Da ma yari buka ilama la yari buka. Naam, itu kaidah fikih. Jadi baik, itu Bu. Monggo Ustaz Husain Dahlan mau nambahi. Saya tambah Ibu ya. Kemarin kami diundang Jakom Manten di dekat Jolokito itu ada. Iya. Tempat pernikahan. Yang mengundang itu Kristen, suami istri, mantennya pun Kristen. Nah, kita datangi, makan tetap doa secara Islam. Jangan wah ini mungkin tidak usah diurusi cara dia mendapatkan uang untuk membiayai itu. Pokoknya kita datang diundang makan Bismillah, baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Tapi ya kalau sekali orang itu biasanya kalau orang Kristen nggak begitu amat. Ini ada teman orang Islam gitu. Iya. Ya tadi andai kata dimakan, selama kita tahu secara zat makanan itu halal, ya kita makan dengan membaca doa bismillah ya. Bismillah. Yaitu. Nah, tadi kan yang membuat Ibu agak ragu ini didoakan diberkati atas nama Tuhan mereka kan gitu ya, Bu ya. Itu kan poinnya di situ. Maka tadi kalau kita ragu ya lebih baik ditinggalkan. Yaitu. Itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami jawab. Nah. Cukup ya Bapak Ibu? Ya, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan. Ya, bersalian dan kita akhiri dengan berdoa yang biasa dibaca oleh Rasul SAW di akhir majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu alwarisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.